Boleh, boleh, boleh. Yuk. Berikut ini adalah beberapa video yang merekam aksi heroik Abang Ojol saat membantu orang-orang dalam kesusahan yang ia temui di jalan. Abang Ojol ini tanpa ragu turun tangan di setiap kesempatan. Aksi-aksi kecil namun penuh kepedulian ini menjadi bukti bahwa pahlawan tak selalu datang dengan kostum superhero, melainkan bisa muncul dalam wujud orang biasa yang peduli dengan sesama. Video ini menginspirasi banyak orang dan mengingatkan kita semua akan pentingnya berbagi kebaikan dimanapun kita berada. Kenapa, Bang? Oh, mati? Mau ke bengkel atau gimana? Harus rutin. Bisa nggak? Ya udah Bang, lanjut aja ntar kita yang ngurus. Boleh, boleh, boleh. Yuk. Apa? Gimana? Mau bawa HP? Dalam sebuah video viral memperlihatkan seorang abang ojek online yang penuh perhatian membantu seorang pengendara motor wanita yang motornya tiba-tiba mogok di jalan. Dengan penuh kesabaran, abang ojol tersebut tak hanya membantu mendorong motornya, tetapi juga memastikan wanita itu sampai dengan selamat di rumahnya. Tindakan sederhana namun tulus ini menggambarkan betapa kepedulian masih ada di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota. Nemenin customer jalan-jalan karena dia lagi ada masalah di rumahnya. Kali ini gue ikhlas deh. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh seorang abang ojek online, ia menceritakan pengalamannya saat mendapatkan pelanggan yang meminta diantar ke taman, lalu memintanya untuk menunggu di sana. Ternyata pelanggan tersebut sedang menghadapi masalah di rumah dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Dengan penuh perhatian, abang ojol tersebut tidak hanya menunggu dengan sabar, tetapi juga memberikan ruang bagi pelanggannya untuk merasa nyaman. Video ini menunjukkan sisi manusiawi yang jarang kita lihat, mengingatkan kita akan pentingnya empati dan dukungan di tengah kesibukan sehari-hari. Dalam sebuah video yang direkam dari dalam mobil pemadam kebakaran, terlihat seorang abang ojek online yang dengan sigap turun dari motornya di tengah kemacetan. Tanpa ragu, ia membantu mengarahkan pengendara lain untuk memberi jalan, memastikan mobil pemadam bisa melaju dengan cepat menuju lokasi kebakaran. Aksi spontan ini menunjukkan betapa besarnya kepedulian abang ojol terhadap keselamatan orang lain, termasuk dalam situasi genting. Video ini mendapatkan apresiasi luas, menjadi contoh nyata bahwa dalam keadaan darurat, setiap tindakan yang tampaknya kecil bisa membuat perubahan besar. Kejadian itu merubah pola pikir gue 360 derajat. Dari awalnya gue gak pernah percaya dengan hal seperti itu, akhirnya gue percaya. Dan gue mengambil kesimpulan dari kisah gue ini, hal-hal yang gak bisa dipikirkan dengan logika kita ternyata ada. Dengan Mbak Mira? Iya Mas, sesuai alamat tujuan ya. Iya Mbak, malam amat Mbak pulangnya. Ada lemburan. Ya udah Mas, cepat. Aku ngantuk Oh banget. iya lupa, malah ngajak ngobrol saya. Ya Mbak. Pegangan ya Mbak. Apa Mbak? Kok lewat sini sih? Lah emang kenapa Mbak? Kan GPS-nya emang lewat sini Mbak. Ini kan jalanan angker banget. Mbak, angker-angker. Ada-ada aja Mbak ini. Kemarin saya tuh dapat penumpang juga lewat sini Mbak. Katanya lihat hantu. Pas saya berhenti, saya lihat kiri kanan tuh. Ternyata cuma kucing doang. Udah Mbak, nggak usah mikir aneh-aneh deh. Ya tapi tetap aja ngeri Mas. Oh ya Mbak, nanti kalau Mbak lihat hantunya, kasih tahu saya. Siapa tahu hantunya mau nebeng sama kita Mbak. Iya, aduh Mas, jangan bercanda deh ah. Nggak bercanda, kan seru Mbak. Kalau hantunya kita bonceng 3, kayak cabe-cabean. Iya dah. Katanya sih jalan yang gue lewatin itu
katanya angker. Tapi gue sih santai aja, namanya juga gue nggak percaya, ya kan. Tapi akhirnya penumpang gue menjerit, ketakutan dan sangat pucat mukanya. Ya, kenapa nih? Dengar suara nggak? Suara apaan? Suaranya gitu. Ah, suara angin kali ini tuh halusinasi aja dari tadi. Apaan sih, Neng? Apaan sih? Berisik amat. Yang megang apaan? Megang kaki. Kakinya kenapa kakinya? Kaki, bang tolongin. Kakinya kenapa? Ranting doang, Neng. Ada-ada aja. Halusinasi aja dari tadi. Udah, yuk kita lanjut jalan. Tapi tadi beneran ada. Apaan? Ranting doang ditakutin. Apa sih, Neng? Cium bau-bau sangit gak sih, Bang? Iya sih, Neng. Ada yang bakar sampah kali, Neng. Masa malam bakar-bakar kayak gini sih, bau lagi ya. Tapi bener juga sih, Neng. Baunya agak aneh. Tapi namanya sampah juga baunya aneh, Neng. Tapi kan gak gini juga baunya, Bang. Customer gue ini ketakutan. Sepertinya dia bakalan tahu apa yang akan terjadi. Nah, gue kan nggak mau customer gue ini ketakutan dan gue mencoba menghibur dia, bercanda sama dia. Tapi pas gue ikutin cara dia dan gue ngelihat sesuatu juga dan akhirnya gue ikut takut juga. Itu mau ngapain orang malam-malam masakin, Neng? Mana? Ini tempat sepi lagi, Neng. Siapa yang mau beli ya, Neng? Kenapa malam kayak gini? Kenapa, Neng? Iya, Mbak. Sampai gagap, Bang. Kenapa, Mbak? Yang Ada masuk ceritanya dari dulu. tegak, Mbak. Itu buat pesugihan. Pesugihan. Serius, Mbak? Beneran. Mengundang makhluk halus. Berarti sepanjang perjalanan tadi dia ngikutin kita ya, Mbak ya? Mbak, tuh, bener, Mbak. Dia ngikutin kita, Mbak. Iya, Bang. Bang. Ini kan, Mbak. Mana? Ayo, kita kabur aja kali, Mbak. Hilang, Mbak. Hilang, Mbak. Kemana ya, Bang? Kemana? Ayo kita ke Mbak. 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 Ini, Mbak. Astagfirullah. Ayo. Neng, itu dia, Neng. Setannya ada di depan, Neng. Iya, Bang. Bang. Ayo, Neng. Pegang yang kuat, Neng. Tabrak, Bang. Pegang. Tabrak, Bang. Tabrak. Bismillah. Ayo, Neng. Bismillah. Tadi saya udah banyak aplikasi ya. Saya takut banget ya, Mas ya. Sudah ada nih. Saya gimana dong, Mbak? Ya, Mas, itu urusannya Mas ya. Lah, kok Mas selesai? tadi bilangnya apa? Kalau ketemu mau dibonceng. Ya udah sana ya, Mas. Bonceng aja. Tadi kan saya cuma bercanda doang, Mbak. Masa saya lewat Pak tadi lagi? Hantu tadi lagi, Mbak. Bang, saya nebeng ya. Hantu! Dulu gue sering ngeremehin cerita-cerita angker. Tapi setelah gue ketemu dan apa yang gue alami pas malam itu, gue benar-benar sadar dan gue janji sama diri gue sendiri, gue nggak mau ngeremehin cerita orang lain tentang hal-hal gaib dan cerita seram yang orang lain bilang. Sesuai aplikasi mau. Dalam serangkaian video yang menghibur, beberapa abang ojol menunjukkan cara kreatif mereka
Dari melakukan aksi akrobat unik yang memukau, hingga menemukan wajah customer yang mirip dengan selebriti dan membuat konten video lucu di tepi laut. Mereka membuktikan bahwa waktu tunggu tidak harus membosankan. Mas. Tolong mas. Kenapa mas? Ada tirek mas, mau dikejar tirek mas. Mana ada tirek di laut? Ada, tuh mas, tirek mas. Dengan kreativitas dan semangat yang menular, Abang Ojol ini tidak hanya menghibur diri sendiri, tetapi juga memberikan hiburan segar bagi para penontonnya. Aplikasi mang sesuai aplikasi mang. Dalam sebuah video yang mengocok perut, seorang customer ojol merekam momen lucu saat ia dan Abang Ojol yang mengantarkannya ternyata memiliki wajah yang sangat mirip. Keduanya tertawa terbahak-bahak ketika menyadari kemiripan tersebut. Dan tawa mereka semakin pecah saat ngobrol dan mengetahui bahwa mereka berasal dari daerah yang sama. Situasi ini membuat mereka merasa seolah-olah bertemu saudara yang lama hilang. Dalam sebuah video yang bikin ngakak, seorang abang ojol terekam melakukan aksi kocak sambil menunggu orderan. Dengan penuh percaya diri, dia melakukan gerakan gimnastik atau akrobat unik yang sepertinya lebih cocok untuk sirkus daripada di jalanan. Itu semua dilakukan si abang ojol dengan santainya di atas motor dan mengundang gelak tawa dari orang-orang di sekitar. Mas. Tolong mas. Kenapa mas? Ada tirek mas, mau dikejar tirek mas. Mana ada tirek di laut? Ada, tuh mas, tirek mas. Dalam sebuah video viral yang lucu, seorang pemain jet ski tampak dikejar oleh tirek raksasa di laut. Mirip dengan gaya abang ojol yang ketakutan di jalan. Tentu saja ini hanyalah konten kreatif di media sosial. Namun adegan tersebut berhasil mengundang gelak tawa. T-Rex tampak mengejar jet ski menggunakan jet ski juga. Situasi konyol ini mengundang senyum bagi yang menontonnya. Selama jadi ojol, saya sering ketemu dengan berbagai macam orang. Dari orang yang biasa-biasa aja, sampai yang bikin saya terheran-heran. Tapi yang paling saya perhatikan, banyak orang yang ketipu dengan orang yang berseragam. Wah, hari ini pasti sempurna. Hari momen bahagia yang ditunggu-tunggu. Pak, gimana? Udah siap? Tinggal nunggu Mas Bayu aja ya? Udah tunggu sebentar ya mas, dikit lagi dia sampai kok. Oh ya. Sebentar ya mas. Aduh, Mas Bayu mana sih? Gak aktif. Mungkin Mas Bayu lagi di jalan, Mbak. Makanya teleponnya gak diangkat. Oh, mungkin gitu ya. Apa jangan-jangan dia ketiduran? Kemarin dia bilang ada tugas. Ya gak mungkin lah, Mbak. Soalnya kan ada acara. Mana mungkin dia ketiduran. Oh, yaudah gini aja mas. Mas tunggu sini ya. Saya mau nyusulin tunangan saya ke rumah kontrakannya. Gimana? Saya nunggu kabar aja deh, Mbak. Oh gitu mas. Yaudah nanti saya kabarin ya mas. Yaudah, permisi ya, Mbak. Ini dia Mbak Kartika ya? Iya mas. Oke. Iya mas. Buruan, saya buru-buru nih. Emangnya mau kemana sih Mbak? Buru-buru banget. Iya mas, saya mau ke rumah kontrakan tunangan saya. Ya udah, ini dipakai dulu Iya helmnya. mas, saya buru-buru ya mas yuk. Mbak kayaknya gelisah banget Mbak. Pakai baju begini, emang Mbak mau ke acara apa ya? Saya ada sisi foto pre-wedding mas sama tunangan saya. Tunangan saya nggak ada kabar mas, saya khawatir.